Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ayyadal mujahidin wa adalil mutadin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu mab'utsur rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji hanya untuk Allah, penyembuh tangguh dan tak akan kambuh. Sholawat serta salam tak lupa Presiden LPKNI kami hadirkan sholawat serta salam kepada keharibaan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi besar akhir zaman yang mengentaskan manusia dari zaman kegelapan kepada zaman informasi, yang melalui mukjizat berupa Al-Quran itulah kita dapat mengetahui segala informasi. Pemirsa channel Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, ketemu lagi. Pada saat ini saya akan menyampaikan amanah dari para ulama yang menugaskan kepada Nanang Nelson, Presiden LPKNI, untuk membuat perda tentang bekam. Jadi ini sudah kita mulai. Buku yang saya pegang ini adalah penulisnya atau penyusunnya saya sendiri, Nanang Nelson SHMH. Penerbitnya PT Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia, dan sudah resmi ada ISBN-nya, bisa dicek di Perpustakaan Nasional. Jadi ini juga dalam rangka untuk membuat perda tentang bekam. Jadi perda bekam itu di seluruh Indonesia belum ada. Ya, ini mau kita rintis dengan cara membentuk klinik-klinik rumah sehat bekam di setiap kelurahan. Jadi kita mulai dari Kota Malang. Perdanya sudah ada, perda kesehatan Kota Malang, terus nanti ditambah salah satu pasal bahwa bekam adalah salah satu pengobatan masyarakat yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Jadi buku ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan para terapis atau para ustadz, terutama yang tergabung dalam Perhimpunan Bekam Nasional Indonesia, di mana penulis diamanati sebagai Ketua Dewan Pembina secara nasional. Juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas yang berkeinginan menjalankan hadis Rasulullah, baik sebagai terapis atau bagi masyarakat yang mulai sadar betapa pentingnya bekam bagi kesehatan. Buku ini dirancang secara komprehensif untuk mengetahui apa itu bekam secara definisi sampai bagaimana cara memulai usaha rumah sehat bekam. Seperti kita ketahui bahwa bekam di Indonesia itu sudah ada sejak dahulu di kampung-kampung, di RW, atau di dusun di seluruh wilayah Republik Indonesia. Tetapi tahukah bahwa semua itu dijalankan tanpa izin dari pihak manapun? Tetapi memang tidak ada pihak manapun yang berani melarang praktek bekam. Untuk itulah penulis melalui buku ini berusaha dan berjuang bersama para ulama serta para ustadz agar bekam menjadi pengobatan secara formal dan mendapat pengakuan dari pemerintah dalam bentuk izin resmi. Bukti bahwa pemerintah tidak peduli terhadap pengobatan bekam adalah tidak adanya pembinaan terhadap para terapis bekam, serta tidak ada penganggaran dalam APBD maupun pada APBN atau skema keuangan pemerintah. Bahkan kalau para terapis bekam
berkenan minta izin, tidak ada satupun dinas yang berwenang memberi izin. Itulah yang menjadi keprihatinan penulis, mengapa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tidak punya mekanisme perizinan bekam. Padahal bekam sudah dipraktekkan mulai zaman Rasulullah. Bahkan bekam di Indonesia sudah membumi. Semua orang mukmin mengetahui bekam adalah hadis Rasulullah yang harus diikuti. Kalau dilihat dari tingkat kesembuhan, bekam termasuk yang mujarab berdasarkan pengakuan para mukminin yang rutin melakukan bekam, baik bekam kering ataupun bekam basah. Buku ini diberi judul Bekam Tauhid karena penulis sadar bahwa yang menyembuhkan bukan terapis atau ustadznya, melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diharapkan para terapis sebelum memulai penyembuhan terlebih dahulu meyakinkan pasien agar dengan sadar untuk memperbaiki keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bertauhid, mengesahkan Allah, serta menghapus kesan bahwa terapis atau ustadz bisa menyembuhkan. Jadi di sini guys sudah lengkap, ada daftar isinya. Jadi kalau para konsumen atau masyarakat belajar buku ini sudah akan memahami, bahkan bisa langsung praktek bekam. Jadi setelah membeli buku ini baik di Tokopedia atau di marketplace yang lain, nanti terhubung dengan Google Play buku, ya, nanti dibayar di sana. Kurang lebih harganya ini berapa nih? Rp50.000 pakai pembayaran apapun, uang elektronik maupun uang apapun bisa diterima di buku ini. Jadi buku ini tidak tebal, maksimal 137 halaman. Jadi di sini juga sudah ada titik-titik bekamnya, juga alat-alat bekamnya. Nanti kita juga sediakan sertifikasi bagi para peminat pembaca buku ini yang ingin bergabung latihan bekam. Nanti mendaftar di komentar nulis, terus ada yang di pendaftaran menjadi hajam atau terapis bekamnya. Jadi tujuan buku ini di samping melatih para hajam untuk mendapatkan sertifikat sehingga nanti layak mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa untuk mendirikan rumah sehat bekam itu perlu adanya perizinan dan klinik. Ya, perizinan semuanya itu akan dibantu oleh lembaga perlindungan konsumen. Jadi setelah membaca buku ini, nanti para masyarakat mendapat sertifikat, tapi terlebih dahulu ada pelatihannya, baik pelatihan secara tatap muka maupun pelatihan melalui Zoom. Jadi kalau klinik-klinik di setiap kelurahan desa ada satu, misalnya Kota Malang jumlah kelurahannya 50, itu ada 50 klinik. Lah itulah nanti setelah 50 klinik ini terbentuk, maka pihak LPKNI yang menyusun draft perda akan mengajukan melalui fraksi-fraksi di DPRD untuk merubah atau menambahkan, kalau nanti di undang-undang mengamandemen agar bekam ini masuk dalam perda kesehatan kota kabupaten. Setelah itu misalnya ada contoh 3 kabupaten yang sudah punya perda bekam, maka akan dilanjutkan sampai ke tingkat nasional. Nanti ada amandemen undang-undang kesehatan yang mana bekam itu bisa masuk dalam undang-undang kesehatan. Yang sekarang terjadi adalah bukan bekam tetapi adalah tusuk jarum atau akupuntur. Itu sudah ada sekolahannya, itu D3 akupuntur. Kalau di Kota Malang itu di Rumah Sakit Supraun. Di sana sekolah 3 tahun, terus keluar jadi tenaga ahli akupuntur. Sedangkan bekam belum punya mekanisme seperti itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 47 yaitu upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan preudikatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Adapun pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 tentang kesehatan itu adalah penyelenggaraan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47. Salah satunya dilaksanakan melalui kegiatan pelayanan kesehatan tradisional. Nah, inilah upaya-upaya kita yang ditugasi, diamanati oleh para ustadz, terutama para hajam, terapis bekam, merasa tidak nyaman di Indonesia karena tidak memiliki izin. Jadi kliniknya tidak berizin. Nah, dampaknya apa kepada masyarakat umat Islam sehingga tidak menggunakan BPJS? Kalau klinik bekamnya nanti sudah berbentuk izin, sudah ada perdanya dari pemerintah kota atau kabupaten, maka masyarakat yang berobat ke klinik bekam, rumah sehat bekam nanti bisa menggunakan BPJS. Nah, untuk itulah guys, perlu saudara-saudara masyarakat kalau mau mendukung kegiatan perda tentang bekam atau membumikan hadis Rasulullah tentang bekam, maka saudara-saudara harus membeli buku seperti ini. Jadi isinya sudah komprehensif, dan pembelinya kalau nanti berminat menjadi hajam atau terapis bekam oleh LPK-nya akan dikumpulkan baik melalui Zoom maupun pertemuan tatap muka dan akan mendapatkan sertifikasi bekam. Jadi LPK ini bekerja sama dengan pemerintah daerah, terutama Dinas Kesehatan, untuk menerbitkan sertifikat bekam. Semoga yang dapat kami sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah, wabil ridho aninayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.